Kita akan bahas ulas lengkap, tapi saya tidak sendiri karena saat ini bersama kami di studio sudah hadir Bung Gita Suwondo, pengamat sepak bola. Selamat malam, Bung. Malam. Wah, kalau saya sudah berdegup pincang ini membayangkan tuh bagaimana game plan-nya di sana. Boleh nggak kita bahas terlebih dahulu? Kalau dari pengamatan Anda, kita punya katakanlah modal cukup sebenarnya kan lawan Arab Saudi. Oke lah, kita punya kebanggaan sedikit. Betul. Tapi kan Bahrain ini berkali-kali ditanyakan adalah masa lalu yang kelam tadi. Yang sempat membuat coach ini terkaget-kaget. Ya. Walaupun dibilang sudahlah kita fokus saja. Kita boleh mulai dari game plan-nya. Akan seperti apa menurut Anda? Saya pikir ini kesempatan bagi Sintayong untuk melakukan inisiatif lebih awal ya. Karena kalau kita bicara pada saat pertandingan melawan Arab Saudi, di kandang Arab Saudi, inisiatif awal itu diambil oleh Sintayong. Bahwa mereka lebih menekan, mereka 5 menit pertama memang milik Arab Saudi. Tapi sepanjang babak pertama itu milik kita. Tapi kemudian babak kedua kita menurun. Artinya inisiatif pertama itu diambil oleh kita. Bahwa kita bisa Dan itu yang mengubah segalanya, dan itu begitu mengubah ya? segalanya di babak pertama. Di babak kedua ada faktor keletihan, ada faktor blunder beberapa kali dilakukan para pemain kita. Dan game plan dari Arab Saudi yang berubah. Itu yang membuat kita kemudian kaget agak sedikit tertekan. Tapi kalau kita bermain seperti babak pertama melawan Arab Saudi, kesempatan dapat 3 poin ini sangat besar berhadapan dengan Bahrain. Yang harus diingat adalah ya seperti halnya berhadapan dengan tim-tim Jazirah Arab. Tadi saya dengar Firman juga bilang ya bahwa provokasi mereka itu nomor 1. Bukan ada banyak triknya trik. gitu. Bukan cuma Bahrain loh, semuanya. Bahkan Arab Saudi di babak pertama pada saat mereka tertekan, mereka berkali-kali ya ingin melakukan provokasi terhadap pemain kita. Tapi bisa diatasi oleh pemain kita. Artinya Ragnar bermain keras dan tegas bahwa dia tidak ingin terprovokasi. Itu yang harus dilakukan oleh para pemain kita. Oke, tidak boleh terpancing fokus mencuri di menit-menit awal artinya betul. gitu ya. Dan harus diingat bahwa kita itu banyak sekali pemain kita yang riskan kartu kuning. Ini yang akan dimanfaatkan oleh Bahrain karena riskan kartu kuning itu kan mereka akan dalam ketakutan untuk tidak bisa bermain di pertandingan berikutnya. Ini yang harus tetap diwaspadai oleh kita. Walaupun kita juga tadi di hari ini kita agak ketar-ketir juga ya melihat tiba-tiba rankingnya turun. Nah, iya, ini nomor 5 ya, karena tadi Australia menang ya. Betul, kita agak ketar-ketir. Tapi oke lah, kita mulai dari yang pertama. Artinya ketika head to head antara pelatih, ini kan yang harus dimulai dari sana dulu. Kita punya di sini kita lihat tampilkan di sini yang pertama adalah Sintayong. Bagaimana, nah kita pede lah, kita pede sekali punya Sintayong karena kita bisa melihat bahwa 3 tahun terakhir paling tidak sudah bisa terlihat bagaimana kekompakan pemain, bagaimana tadi gameplay sudah bisa memberikan hasil lah katakan saja. Bagaimana Anda melihat head to head antara coach ini? Sintayong sudah pegang sejak 2020 ya. Kemudian dari peringkat 173 kita sekarang 129. Artinya dari seluruh anggota FIFA yang peringkatnya dalam 4 tahun terakhir ini maju dengan pesat itu Indonesia. Tapi kan kalau kita bicara Bahrain itu ada di peringkat 74 dunia. Tapi peringkat itu saya pikir tuh cuman bahannya pandit untuk ngomong jadinya. jadi nggak terlalu bermasalah karena jadi harusnya nggak main mental ya kalau nggak mengalahkan mental. Kenapa? Karena Arab Saudi kan juga peringkat 56. Kemudian Australia bahkan peringkat ke-25 kalau nggak salah. Itu bisa kita atasi, kita bisa walaupun kita bermain bertahan ya. Sepanjang babak kedua lawan Arab Saudi, hampir seluruh pertandingan melawan Australia di GBK. Dan kalau kita bicara Bahrain, secara kualitas permainan kita dengan datangnya Eliano Reinders, kemudian datangnya Max Hilgers, itu kan kita secara kualitas sedikit di atas mereka. Kemudian kalau kita bicara, kita banyak pemain-pemain yang bermain di klub-klub Eropa. Sebaliknya Bahrain juga hanya 2 pemain yang bermain di luar. Satu di Liga Malaysia, satu di Liga Kuwait. Yang ini artinya apa? Kita punya pengalaman lebih ya? Pengalaman kita di Eropa, pemain di Eropa kita kan lebih dari para pemain Bahrain itu sendiri. Tapi balik-balik lagi, mereka bermain di kandang sendiri. Pelatih Jepang sendiri mengatakan bahwa hati-hati terhadap provokasi para pemain dan para penonton. Betul, mereka sudah merasakan sendiri soalnya. Ya, karena mereka pada saat lagu kebangsaan oleh para penonton Bahrain. Itu yang kita tidak boleh terpengaruh terhadap hal-hal itu. Kalau kita bicara bahwa di dalam otak kita kan ada ruang ignoring ya. Nah itu yang harus kita lakukan. Ignore aja yang gitu-gitu. Tutup kuping pasang kacamata kuda gitu ya. Kalau kita belajar dari artinya Jepang saja sudah bisa sukses dengan mengangkat kualitas artinya mereka fokus kepada permainan, mereka fokus pada game plan-nya. Anda optimistis bahwa Coach Shin juga bisa mengarahkan timnas Garuda bahwa sudahlah kita pernah berhadapan dengan Irak ya. Irak kan tidak terlalu provokasi timnya. Dan kita bisa melakukan satu serangan balik yang kemudian menjadi gol yang dianggap sebagai gol terbaik Piala Asia tahun Januari 2024. Ini artinya
dengan serangan balik yang cepat, dengan pertahanan kita yang bagus, kita bisa melakukannya. Tapi persoalannya adalah kita bukan Jepang. Jepang itu dari 6 peluang dia bisa bikin 5 gol. Persoalannya adalah kita menuntaskan peluang itu yang finishing kita. Nah, kalau kita finishingnya bagus dengan serangan balik yang cepat, kita bisa mengatasi Bahrain harusnya. Terlalu mulu nggak kalau kita pengen, tadi kan menekan di awal, itu adalah idealnya. Dan saya yakin pasti Coach Shin juga sudah memikirkan hal itu gitu. Walaupun harus hati-hati di belakang ya. Nah, itu dia. Ini kita coba deh prediksi susunan pemain timnas Indonesia malam ini. Ya, ini kalau yang sudah keluar ini Hilgers tetap bermain, Idzes bermain, tapi Rizky Ridho diganti oleh Jordi Amat. Ini agak kejutan kenapa Jordi Amat, karena Jordi Amat. Pertimbangannya? Mungkin pertimbangannya adalah Rizky Ridho salah satu dari pemain yang imbasnya akan kalau kena kartu kuning kedua tidak bisa bermain melawan Tiongkok nanti, melawan China tanggal. Saya suka, artinya kan sebenarnya kan Coach Shin berpikir lebih panjang lebih ke depan ya, bahwa kenapa harus meresiko memainkan Ridho kalau ada Jordi Amat. Hanya aja Jordi Amat kan kadang-kadang bukan pemain yang punya kecepatan pada saat mundur untuk bertahan. Mungkin juga Sintayong beranggapan bahwa secara keseluruhan permainan sayap dari Bahrain ini tidak sebagus apa yang ditampilkan oleh Australia dan juga Arab Saudi, sehingga kecepatan Jordi Amat cukuplah di sana. Kemudian kalau kita bicara lagi, kejutan lainnya adalah Malik Rizaldi dimainkan di depan. Kita mulai dari satu-satu kalau begitu ya. Sebelum kita membahas satu persatu di ininya line up-nya, kalau kita lihat head to head nih antara Witan sama Ali Madan, menurut Anda kita bisa sedikit sombong nggak nih? Harusnya iya, dengan Witan bermain. Witan ini kan sudah banyak menit bermain musim ini di Persija. Dan kemudian dipasang pada saat berhadapan dengan Australia dan Arab Saudi, dia juga bermain baik. Ali Madan salah satu pemain yang dengan 11 gol, kemudian 9 assist dari 71 cap. Ini salah satu pemain senior yang juga cukup mumpuni buat Bahrain. Ini yang harus diwaspadai karena dia punya kemampuan bermain dari sayap dengan sangat baik. Ini yang harus diwaspadai, dan kalau kita bicara Calvin Verdong nih yang akan pasti mengawal dia. Ini benar-benar kita harus waspadai. Walaupun gol pada saat berhadapan dengan Australia tidak datang dari sisi dia, datangnya dari sisi kiri. Jadi sebenarnya bisa di head to head kan, tapi tadi Anda katakan bahwa Verdong sebenarnya sudah cukup bisa untuk mengawal Madan ya. Tempel ketat. Betul. Tidak ngasih lolos ya? Tidak harus selalu 90 menit berhadapan ya, tapi Calvin Verdong kan punya kemampuan untuk naik turun dengan sangat baik. Ini saya yakin juga akan bisa mampu mengatasi Ali Madan, asal tidak terpengaruh provokasi itu. Kita masih punya beberapa prediksi head to headnya lain, dan juga tadi kalau dari line up-nya kan Anda katakan ada beberapa yang mungkin saja akan diubah-ubah. Tapi mana yang paling krusial saat ini menurut Anda yang tidak boleh tidak turunkan? Tapi bahas usai jeda karena saya pengen jelas dengar lebih lanjut. Usai jeda, Kompas Malam spesial Garuda di Dadaku masih akan kembali usai jeda.